Coba saya tanya, kamu pernah gak sih mengalami sebuah hal ketika diam kok rasanya lebih enak ya mas daripada berbicara? Menarik nih untuk kita bahas. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Apa kabar teman-teman? Bagaimana kondisi kamu selama seminggu ke belakang kemarin? Atau mungkin lebih tepatnya, bagaimana nih kisah hidup kamu selama beberapa hari belakangan ini? Coba dong ceritain kepada saya bagaimana kisah kamu di komentar. Ya, saya ingin tahu berapa banyak orang sahabat Pagar Kehidupan yang mengalami kisah menyenangkan selama beberapa hari kemarin. Nah, ngomong-ngomong soal menyenangkan, kali ini saya akan mengajarkan kepada kamu sebuah trik sederhana bagaimana caranya kita sebagai manusia yang bijaksana membuat hidup kita sendiri bahagia. Ya, saya tahu kamu lagi punya masalah yang ada kaitannya dengan sakit hati. Saya pun paham bahwa diri kamu sepertinya benar-benar lagi ada perasaan yang pengen banget membalas rasa sakit kamu kepada orang itu tuh. Nah, dia yang nyakitin kamu yang belum bisa benar-benar kamu maafkan. Gimana ya mas cara menghadapi orang yang menyakiti saya seperti dia? Yuk, kita langsung bahas aja di video keren kali ini. Ada saya sahabat kamu, tenang aja. Kita akan membahas bagaimana cara menggunakan diam untuk memulihkan diri dengan cara yang benar. Ini menarik. Jadi gini teman-teman, coba deh. Sekarang bersama dengan saya kita berusaha untuk melihat ke dalam diri kamu sendiri. Coba katakan kepada saya. Iya, katakan kepada saya di dalam hati. Berapa kali kamu dalam hidup ini ngerasa capek? Capeknya bukan karena olahraga ya, bukan karena harus pergi pagi pulang malam bahkan, tapi capeknya mas justru karena saya gak bisa mengatur hidup saya untuk tidak disakiti orang lain. Aduh, ini kayaknya dalam nih ya. Tidak bisa mengatur hidup untuk tidak disakiti orang lain. Orang-orang itu datang tanpa kita undang dan menyakiti hati kita. Pedih ya? Pernah capek gak? Nah sekarang oleh karena itu saya akan langsung menyembuhkan kamu tanpa kita melakukan hal-hal yang menyulitkan kamu. Tenang aja. Sekarang dengarkan, kalau kamu teliti mendengarkan suara saya. Di belakang saya seperti ada suara hembusan angin ya. Suara ini sengaja saya pakai supaya kamu nanti bisa saya langsung terapi untuk bisa pulih menggunakan diam. Sekarang ayo, saya tahu kamu lagi di kamar atau mungkin lagi menduduki sebuah kursi yang nyaman sambil menonton video ini. Sekarang saya minta tolong posisikan badan kamu dengan posisi yang paling nyaman. Anggap saja sekarang kamu sedang berada di sebuah tempat yang anginnya itu kencang, tapi membuat kamu menjadi damai. Nah, sambil membayangkan itu, sekarang cari posisi badan yang nyaman buat kamu. Boleh tiduran, boleh juga duduk. Saya akan langsung mengobati kamu. Yuk. Nah, sekarang udah enak nih. Kamu sudah dalam kondisi yang nyaman, lampunya sudah padam, dan badan kamu pun kayaknya sudah lebih tenang ya posisinya. Oke. Sekarang sambil kamu memejamkan mata, saya punya beberapa pertanyaan, tolong dijawab menggunakan hati saja. Ini penting supaya kamu jadi sadar sesadar-sadarnya. Sekarang coba katakan kepada saya, siapa sih nama orang yang nyakitin kamu? Sebutkan nama orangnya. Dalam hati saja kamu kirimkan kepada saya melalui telepati. Anggap saja begitu. Katakan kepada saya nama dari seseorang yang menyakiti kamu hingga seperti ini. Bisa orang tua, bisa mungkin orang seumuran kamu, atau jangan-jangan nih, maaf ya, orang itu adalah seseorang yang sudah menjadi pasangan resmi kamu. Siapapun mereka, katakan kepada saya namanya. Nah, sepertinya nama yang kamu katakan tadi, mohon maaf ya, itu membuat kamu langsung ingat dengan jelas wajah dari orang atau orang-orang tersebut. Benar atau tidak? Nah sekarang gini, saya mau nanya, kenapa sih kok orang ini barusan kamu sebutkan sebagai orang yang menyakiti kamu?
Sekarang anggap saja saya mendengarkan kamu di samping kamu persis. Katakan kepada saya, ayo curhat kepada saya. Kenapa orang ini kok benar-benar membuat kamu jadi sakit hati? Salah apa dia kepada kamu? Katakan kepada saya. Oh, ternyata dia melakukan suatu hal yang benar-benar membuat kamu jadi kecewa banget ya. Iya, saya paham banget. Kayaknya orang ini benar-benar sudah berhasil membuat kamu ngerasa tidak berdaya. Bahkan diri kamu sudah berusaha kuat untuk membuktikan bahwa kamu ini sudah melakukan yang terbaik untuk dia atau mereka. Tapi entah kenapa ya, kok sepertinya apa yang kamu lakukan ini benar-benar mohon maaf, dilepeh sama dia, dilepeh oleh mereka, sampai kamu kesel dan sakit hati banget atas apa yang mereka lakukan. Benar atau enggak? Oke, sekarang saya ingin coba kamu katakan dengan sejujur-jujurnya kepada saya. Apa sih yang kamu ingin saya lakukan untuk dia? Saya ulangi pertanyaan saya. Apa yang kamu ingin saya sebagai sahabat baik kamu nih lakukan kepada dia, orang yang menyakiti kamu? Jujur. Kalau kamu benar-benar jujur, kamu akan berkata, Mas, saya pengen banget Mas Aryan ini sebagai sahabat baik saya. Saya pengen banget kasih tips supaya saya bisa membuat dia menjadi sama seperti saya. Saya pengen Mas Aryan ini ngasih tips kepada saya supaya dia bisa merasakan, mengetahui betapa sakit hatinya saya gara-gara dia, gara-gara mereka. Saya ingin mereka mengetahui apa yang saya rasakan dan bahkan Mas, tolong berikan saya sebuah tips supaya mereka bisa merasakan apa yang saya rasakan. Itu bukan yang pengen banget kamu saya lakukan untuk dia, untuk mereka. Jujur. Iya kan? Sekarang coba, kamu ngerasa gak sih bahwa diri kamu itu konyol? Iya, maaf ya. Kita berdua nih sudah bersahabat. Kamu adalah sahabat saya dan saya adalah sahabat baik kamu. Tapi saya harus dengan jujur mengatakan bahwa kamu sebagai sahabat saya selama ini sudah menjadi orang yang konyol. Loh Mas, konyolnya kenapa? Saya ini sakit hati, saya cuma pengen dia merasakan apa yang saya rasakan. Saya cuma pengen mereka mengetahui saya ini sakit hati. Dengan mereka mengetahui saya sakit hati, saya pengen mereka juga bersedih. Karena saya pun sedih akibat perbuatan mereka. Salah saya di mana Mas? Kesalahan kamu itu sebenarnya adalah dirimu berpendapat bahwa masalah itu bisa selesai dengan melukai orang lain dengan luka yang sama pedihnya seperti luka yang kamu alami. Bagi saya mohon maaf ya, itu konyol. Sekarang kata siapa sih kalau yang namanya luka itu bisa sembuh dengan melukai orang lain? Coba sebutkan kepada saya, katakan kepada saya, mana buktinya masalah kamu bisa selesai selama ini dengan melukai orang lain? Ada nggak buktinya? Atau kamu gak usah lihat diri kamu, lihat orang lain, lihat di sekitar kamu, teman, saudara, keluarga, tetangga, ada nggak masalah mereka kelar dengan menyakiti orang lain? Ada nggak? Kalau ada katakan kepada saya. Nggak ada kan? Sekarang kalau nggak ada, wajar nggak saya mengatakan kamu sebagai orang yang konyol? Wajar, karena memang tidak ada buktinya, itu cuman emosi belaka. Katakan bersama dengan saya, itu cuman emosi saya belaka. Saya capek. Katakan, saya emosi karena capek. Itu dia. Kamu itu sebenarnya adalah sahabat saya yang baik. Dengerin deh, kamu itu sebenarnya orang baik. Cuman kamu itu capek dijahatin orang. Kamu itu capek disakitin orang. Jadinya kamu seolah-olah bukan orang baik. Padahal kamu adalah orang yang hatinya baik. Itu yang harus kamu tahu. Sekarang, kalau diri kamu dikasih pilihan, mau gak sih masalah diri kamu dengan mereka, masalah kamu dengan dia itu selesai tanpa harus menyakiti? Mau gak? Mau. Kalau misalnya mau, selamat, kamu adalah sahabat pagar kehidupan. Karena memang kamu itu orang baik. Sekarang ayo,
tetap pejamkan mata. Kalau selama ini mungkin kamu belum memejamkan mata atau ada air mata yang keluar, silahkan dibersihkan dulu. Kita akan langsung melakukan sebuah terapi diri sendiri yang dengan izin Tuhan bisa membuat kamu menjadi lega. Gini caranya. Sekarang di tengah-tengah situasi yang tenang, di mana kamu hanya mendengarkan suara saya ingin memastikan bahwa kamu benar-benar sudah memejamkan mata dan sedikit tersenyum. Ya, saya ingin coba sambil memejamkan mata diri kamu tersenyum sedikit saja dengan senyuman yang paling ikhlas yang bisa kamu lakukan. Silahkan. Nah sekarang coba deh. Coba rasakan diri kamu yang sedang tersenyum. Bukankah sebenarnya ini ya yang sebenarnya kamu rindukan dalam hidup kamu? Sebuah kenikmatan ketika diri kamu tersenyum. Sekarang kembali yuk, sambil kamu tetap memejamkan mata, sekarang kamu kembali kepada sebuah pertanyaan saya di awal tadi. Kamu mengatakan kepada saya bahwa diri kamu pengen membalas semua perilaku orang yang nyakitin kamu tadi supaya mereka mengalami apa yang kamu alami, merasakan apa yang kamu rasakan. Betul nggak? Sekarang saya punya sebuah kabar yang mengejutkan untuk kamu. Saya nih sebagai sahabat yang ada di telinga kamu, yang juga kamu sayangi, saya juga dulu pernah loh di posisi seperti kamu. Wah, bener-bener pengen ya ngebalas sebuah perilaku orang yang nyakitin kita sama persis supaya dia tuh kapok, supaya dia tuh jera, supaya dia tuh tahu bahwa kita tuh orang yang gak bisa digituin. Betul gak? Iya kan? Tapi apakah itu berhasil menyembuhkan saya? Tidak. Luka yang ada dalam batin saya semakin lama semakin besar sampai saya sendiri pun gak ngerti lagi gimana cara menyembuhkannya. Sampai akhirnya saya menemukan sebuah teknik ini, yaitu sebuah teknik diam untuk menyelesaikan masalah. Sekarang teman-teman, saya ingin memberikan kamu sebuah rahasia. Kenapa kok diri kamu senang banget ngelihat orang tadi tuh yang sudah menyakiti dirimu menjadi sama nasibnya kayak kamu. Mereka harus sakit, harus terluka. Ya, kamu menginginkan mereka itu menjadi sakit sama seperti kamu karena diri kamu itu sebenarnya haus. Iya kan? Diri kamu sebenarnya haus. Sebentar, haus apa? Bukankah saya ini orang yang sedang sakit hati? Bagaimana mungkin sakit hati itu ada kaitannya sama haus? Haus yang saya maksud itu bukan kamu butuh minum, tapi karena diri kamu itu sebenarnya hanya kurang dipeluk. Betul apa tidak? Kamu selama ini sebenarnya sangat merindukan pelukan kan? Benar nggak tebakan saya bahwa di masa lalu dalam hidup kamu itu adalah anak kecil yang pengen banget mendapatkan pelukan dari orang tua. Tapi sayang, orang tua kita tidak mengerti bahwa kamu butuh dipeluk. Sehingga kamu berkembang menjadi seseorang yang sebenarnya merindukan pelukan, tapi kamu berusaha melupakan bahwa kamu butuh pelukan, sehingga kamu berkembang menjadi orang yang membohongi diri sendiri. Jadilah kamu yang saat ini, di mana kamu ingin membalas dendam kepada orang lain, padahal di lubuk hati yang terdalam, kamu adalah orang yang cuma butuh dipeluk dengan tulus oleh orang lain. Benar atau benar? Sekarang sini, yuk saya peluk. Anggap saja saya ada di depan kamu, kemudian saya membuka tangan saya untuk menyambut diri kamu dengan hangat. Ayo sekarang anggap saja kita sudah lama bertemu dan saya bertemu kembali dengan kamu. Izinkan saya untuk memeluk kamu dengan pelukan yang hangat. Ya, ini kan yang kamu butuhkan. Sebuah pelukan hangat dari orang yang benar-benar tulus mencintai kamu. Ini adalah sesuatu hal yang selama ini kamu rindukan, tapi kamu gak dapatkan dari orang.
Kamu gak tahu bahwa ini yang selama ini benar-benar kamu butuhkan banget. Dan rasanya tuh teduh, nyaman, damai. Gak bisa kamu ungkapkan dengan kata-kata. Sekarang anggap saja kamu masih ada di pelukan saya yang hangat tadi. Kamu nikmati rasanya. Kamu rasakan betapa tenangnya, damainya sebuah pelukan dari sahabat baik yang paling mengerti kamu. Kamu sabar ya. Saya mengerti apa yang kamu rasakan dan kamu tidak sendiri. Kamu capek ya di dalam menjalani hidup karena kamu ngerasa bahwa semua ini harus kamu panggul sendirian dan diri kamu tidak bisa selamanya bertahan untuk menanggung semuanya sendiri. Diri kamu yang tabah ya, yang sabar, yang tegar. Semua ini akan berlalu dan kamu tidak sendirian. Kamu sudah menjadi sahabat baik saya di pagar kehidupan. Diri kamu sudah mengikuti video-video saya. Kamu adalah sahabat saya dan kamu tidak sendirian. Sekarang coba nikmati pelukan ini. Ini kan yang kamu butuhkan. Nikmati deh kehangatannya. Nikmati rasanya. Tenang, damai. Sekarang coba kau pikirkan baik-baik. Masih mau gak sih kamu melukai perasaan orang tadi? Masih ingin gak sih kamu balas dendam kepada orang tadi? Kayaknya udah enggak ya. Perasaan dendam dan sakit hati itu tiba-tiba luluh, larut ke dalam sebuah perasaan cinta kasih karena kamu sudah mendapatkannya dari saya melalui pelukan hangat yang kamu bayangkan, yang kamu rindukan tadi. Sekarang, ayo, sekarang diri kamu sudah menjadi orang yang mendapatkan petunjuk bahwa diri kamu ini orang baik. Kamu sudah penuh jadi orang yang cinta kasih sekarang. Diri kamu dipenuhi dengan perasaan damai, penuh cinta kasih, dan kamu sudah mengampuni orang-orang yang menyakiti kamu tadi. Sekarang coba buka mata kamu. Benar gak sih tebakan saya bahwa ada senyuman di bibir kamu yang entah kenapa muncul ya? Kalau memang benar, itu berarti diri kamu sudah satu alam dengan saya. Alam itu bernama cinta kasih yang mengampuni. Katakan bersama saya sudah mengampuni mereka. Katakan, saya sudah mengampuni mereka karena saya penuh cinta kasih. Cinta kasih itu adalah obat dari segalanya. Dan kamu sudah membuktikan ketika kamu dipeluk, kerasanya tuh gak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Dadanya hangat dan emang benar mas, saya cuma butuh dipeluk dan terima kasih banyak ya mas. Karena saya sudah merasa lega sekarang karena bisa dipeluk oleh mas melalui alam bawah sadar yang damai barusan tadi. Teman-teman, kalau benar-benar kamu sedang ada masalah, janganlah langsung kamu marah. Janganlah langsung kamu bersumpah serapah. Diamlah sejenak, kemudian kamu putar video ini berulang kali. Ketika kamu diam sambil mendengarkan video ini berulang kali, maka diri kamu akan menjadi orang yang tenang, damai, dan jauh dari segala hal yang merugikan kamu di kemudian hari. Diamlah kamu sambil mendengarkan video ini berulang kali, maka kamu akan menjadi orang yang beruntung di kemudian hari. Marah itu manusiawi, tapi mengekspresikan kemarahan itu tidak manusiawi karena cenderung merugikan kita sendiri. Ini loh maksud perkataan diam adalah emas. Diamlah kamu sambil menonton atau mendengarkan video ini ya, ketika kamu sedang sakit hati karena perilaku orang lain. Saya selalu mencintai kamu sebagai seorang sahabat baik,
temui saya selalu di video-video saya yang lain ya. Saya selalu ada buat kamu. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.